Shalom. Sekali lagi shalom bagi kita semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diusung untuk saya boleh sampaikan itu menurut saya sangat menarik ya. Sangat menarik, sangat menantang, dan mendorong setiap kita untuk menghidupi kebenaran ini. Ya, bagaimana kita bisa mengampuni atau memaafkan orang-orang yang sulit untuk dimaafkan. Orang-orang yang telah melakukan kesalahan begitu rupa bagi setiap kita. Kita tahu bahwa mengampuni adalah sebuah keharusan. Mengampuni adalah sebuah keharusan. Tetapi di sisi lain kita juga mengakui, menyadari bahwa mengampuni itu bukanlah hal yang mudah. Mengampuni itu bukanlah hal yang mudah. Coba mari kita buka Alkitab kita, Efesus 4 ayat 24. Maaf, ayat 32. Efesus yang keempat, ayat yang ke-32. Dikatakan demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hal mengampuni itu adalah hal yang sulit bagi setiap kita. Tetapi itu adalah sebuah keharusan. Sekalipun sulit, tapi kita harus mengampuni. Karena kita ini adalah anak Allah. Kita ini adalah umat tebusan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Ditebus dari hutang dosa. Ketika Kristus sudah menebus kita, itu include di dalamnya pengampunan. Kita diampuni oleh Tuhan. Penebusan Kristus itu mendatangkan pengampunan. Coba kita buka Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Jadi efek dari penebusan adalah pengampunan dosa. Penebusan itu terjadi karena Tuhan itu mengasihi setiap kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi apa yang membuat Allah bisa mengampuni setiap kita? Karena Dia mengasihi setiap kita. Jadi kalau kita mau persoalkan, kekuatan apa yang bisa menaklukkan dendam, kebencian, luka dalam diri kita? Tidak ada yang lain selain kasih. Tidak ada yang lain selain kasih. Kasih adalah alasan terbesar. Kasih adalah jalan terbaik untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Memandang kepada Kristus, memandang kepada salib, membuat kita bisa lebih kuat, lebih mampu, dan lebih harus ya untuk melepaskan pengampunan. Salib Kristus membuat kita menjadi harus menjadi harus melepaskan pengampunan. Karena apa? Karena di kayu salib Yesus tersalib. Dan Dia tersalib karena kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Begitu besar dosa yang kita lakukan. Tapi sebanyak apapun kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kita sudah diampuni oleh kita sudah diampuni oleh Tuhan. Setiap kita sudah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Kita tahu dampak dari pengampunan itu begitu luar biasa. Kita nggak terbayang ya, kita nggak bisa membayangkan
Atau enggak terbayangkan kalau sampai Tuhan tidak mengampuni setiap kita. Efeknya itu benar-benar luar biasa. Hancur kita. Kita menderita. Kita menjadi orang-orang yang akan binasa. Sekali lagi kita tahu bahwa kita itu membutuhkan pengampunan. Karena dengan pengampunan kita terselamatkan. Kita memperoleh damai sejahtera. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita dimerdekakan oleh Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita diampuni oleh Tuhan. Dan hal itu sudah terjadi, sudah dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Memandang kepada Kristus, itulah yang menjadi alasan untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Meskipun pada prakteknya ada langkah-langkah lain yang harus dilakukan dalam kita menolong seseorang yang disakiti, dilukai untuk bisa melepaskan pengampunan. Tidak segampang yang kita sampaikan. Selalu itu praktik lebih sulit daripada teori. Betul enggak? Selalu praktek lebih sulit, praktek lebih sulit daripada teori. Gampang ngomongnya. Tetapi apa yang saya sampaikan barusan ini merupakan alasan utama untuk kita bisa mengampuni. Ingat, dengan memandang salib, kita mengingat bahwa aku pernah diampuni. Aku sudah diampuni. Gak kalah besar dosa kita dibandingkan dengan orang yang telah menyakiti kita. Jangan-jangan kesalahan kita atau dosa kita lebih besar daripada orang itu. Nah, kalau kesalahan kita yang jauh lebih besar daripada orang itu sudah dimaafkan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan, mengapa kita gak bisa melepaskan pengampunan? Nah, ini juga menjadi sesuatu yang harus kita renungkan. Pengampunan yang kita berikan itu tidak bergantung pada tindakan orang lain. Baik dia mau bertobat atau tidak, itu gak urusan kita. Urusan kita adalah melepaskan pengampunan. Dan kita melepaskan pengampunan karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni setiap kita. That's it. Itu alasan kita mengampuni. Nah, kalau kita tidak mengampuni, kalau sampai kita tidak melepaskan pengampunan, itu buruk sekali dampaknya terhadap diri kita, terhadap relasi kita dengan sesama, terlebih dengan Tuhan. Itu merusak hidup kita. Oh, tapi kan bagaimana Pak Pendeta? Hal mengampuni itu kan memang sulit sekali. Siapa yang bilang mudah, Pak? Tapi ingat, sekali lagi kita ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kita ini adalah pengikut Yesus, orang Kristen, anak-anak Allah. Diberikan Injil bagi setiap kita sebagai pedoman. Standar menjadi Kristen itu tidak mudah. Memang kekristenan itu bukan jalan yang mudah. Siapa bilang jalan yang mudah? Tidak mudah. Standar moral yang dikenakan bagi setiap kita. Standar moral yang harus kita kenakan, itu agung, itu luar biasa. Dan marilah kita sebagai orang Kristen untuk menjadi orang-orang yang dewasa, dewasa rohani secara khusus, dewasa secara rohani. Dan kita harus mampu menunjukkan keunggulan atau keagungan dari kekristenan. Lewat apa? Lewat hidup kita. Lewat hidup kita. Nah, Injil yang diberikan oleh Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih unggul dari semua manusia yang ada di dunia ini. Seharusnya kalau kita mendengarkan dan menghidupi kebenaran Injil, hidup kita pasti lebih baik. Kita pasti lebih bermoral dari siapapun manusia yang ada di dunia ini. Standar menjadi Kristen, sekali lagi, itu tidak mudah. Mahal harga yang harus kita bayar. Mahal harga yang harus kita bayar. Salah satunya apa? Dengan kita menjadi Kristen, kita harus menjadi orang-orang yang rela dan mau mengampuni. Itu salah satu konsekuensinya. Ingat Matius 16, kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa kita di sorga pun tidak akan mengampuni setiap kita. Jadi kita harus belajar
Belajar untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Belajar untuk kita mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Mengampuni itu perintah dan kehendak Tuhan. Karena mengampuni itu adalah perintah dan kehendak Tuhan. Tidak ada alasan untuk berkata tidak. Yes, bos. Kita penuhi panggilan kita. Lepaskan pengampunan. Sama-sama kok kita bergumul, sama-sama kok kita berjuang. Tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan atau saya. Hamba-hamba Tuhan juga gak jadi jaminan hanya karena hamba Tuhan pasti mudah melepaskan pengampunan. Gak sedikit kok hamba Tuhan hidup dalam kepahitan, dendam, luka batin. Ingat, luka batin, kepahitan, dendam itu semua sampah. Dan hati kita itu bukan tempat sampah. Jangan merusak hati kita dengan sampah. Dendam, kebencian, luka itu sampah, itu merusak. Membuat kita gak damai sejahtera, membuat kita tidak tenang, membuat kita tidak baik melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Itu sampah, buang. Tapi enak kali orang itu kita ampuni. Udah kita dirugikan, disakiti, dilukai, tapi kita mengampuni kita. Mengampuni itu bukan soal untung rugi. Mengampuni itu citra Allah dalam diri kita. Kita ini citra Allah. We are made by God. Kita diciptakan oleh Allah. Karena kita diciptakan sesuai dengan citranya Allah. Nah, kita harus mencerminkan Allah kita. Kalau Allah kita itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, harus belajar kita mencerminkan pribadi Allah yang adalah kasih. Dan salah satu efek atau dampak dari kita hidup dalam kasih Kristus adalah apa? Mengampuni. Amin. Amin. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus pasti dewasa rohani. Dan orang yang dewasa rohani pasti dewasa menyikapi kesalahan orang lain. Pasti dengan dewasa menyikapi kesalahan atau masalah dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Jadi sama-sama bergumul kita. Sekali lagi ya. Ada orang yang bergumul. Ya, setahun, 2 tahun. Dalam kepahitan atau dendam. Berat bagi dia untuk melepaskan pengampunan. Termasuk hamba Tuhan. Hari-harinya dipenuhi dengan kebencian. Padahal kebencian itu bukan cara. Itu sama sekali bukan cara untuk kita membalas dendam. Gak jadi terluka ke orang, ya hanya karena kita benci sama orang yang menyakiti kita. Yang ada dengan kita benci, kita jadi terluka. Betul nggak? Kita jadi terluka. Jadi kotor diri kita, kotor hati kita. Bahkan hidup kita atau relasi kita dikotori oleh kebencian atau dendam. Bahkan itu bisa berdampak kepada kesehatan kita, fisik kita. Stroke, tumor atau kanker. Mengerikan. Makanya ketika saya diberikan topik ini, saya sendiri sebenarnya agak takut, agak ngeri-ngeri sedap. Karena saya takut saya sendiri pun gak lulus di sini. Karena dalam hidup ini sering sekali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang bisa dengan mudahnya melukai kita. Entah itu omongan, entah itu tindakan, ya kan fitnahan, cacian. Kita diperhadapkan dengan semuanya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah kalau kita gak punya mental yang kuat, kalau kita gak bersandar pada kasih Tuhan, hancur kita, hancur lebur kita. Nah, mari kita belajar. Berterima kasih kepada Tuhan. Bukan membalas kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah terbalaskan oleh setiap kita. Tapi kita berterima kasih kepada Tuhan buat pengampunannya. Dengan cara seperti apa? Kita mengampuni orang lain seperti Tuhan telah mengampuni setiap kita. Saya teringat dengan satu kasus ya, terkait dengan seorang raja yang memberikan pengampunan. Matius 18. Ya, perumpamaan tentang pengampunan. Bagaimana raja ini memberikan pengampunan bagi seorang yang berhutang kepada dia. Kurang lebih 10.000 talenta.
10.000 talenta. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu talenta itu 6.000 dinar. Berarti 10.000 talenta itu kali 6.000. Itu berapa? 60 juta. Satu dinar itu upah kerja seorang budak satu hari. Berarti butuh berapa tahun atau berapa hari untuk orang ini bekerja untuk mendapatkan 10.000 talenta? Saya harus jawab matematika. Butuh berapa hari? Atau berapa tahun? 100 tahunan lebih kan? Kurang lebih butuh 60 juta hari. Untuk orang ini baru bisa membayar utangnya. Dari sisi logika, mungkin gak dia bisa membayar utangnya? Logikanya nih, gak mungkin. Gak mungkin. Nah, menariknya adalah, menarik dan tragis. Orang ini sudah diampuni. Padahal hutangnya besar sekali. 10.000 talenta atau 60 juta dinar. Banyak sekali, besar sekali hutangnya. Sampai dia gak mampu bayar, sampai kapanpun dia gak akan pernah mampu bayar. Tetapi ada loh orang yang berhutang sama dia, hanya 100 dinar. Lalu orang yang berhutang 100 dinar ini mohon-mohon seperti orang yang 10.000 talenta ini ketika diampuni, mohon-mohon kepada raja. Lalu diampuni. Tetapi ketika orang yang 100 dinar minta ampun, gak diampuni loh. Dihajar loh dia, gak diampuni. Lalu apa yang terjadi? Raja itu menghajar orang yang berhutang 10.000 talenta. Bagaimana sih kamu ini? Hutangmu aja 10.000 talenta aku bayar, aku ampuni kamu. Masa kamu gak bisa mengampuni orang yang berhutang hanya 100 dinar? Tahu gak maksud dari perumpamaan ini? Aduh, kesalahan kita itu besar sekali. Dosa kita itu besar sekali. Sebesar-besarnya kesalahan dan dosa yang kita lakukan, Tuhan sudah mengampuni setiap kita. Kasih karunia Tuhan selalu lebih besar daripada dosa kita. Ingat ya, anugerah Tuhan selalu cukup untuk mengampuni setiap kita. Jadi jangan merasa bahwa Tuhan tidak bisa mengampuni kita karena sudah terlalu dalam kita jatuh dalam dosa. Oh tidak, itu intimidasi dari iblis. Sejahat-jahatnya kita, sekotor-kotornya kita, kalau kita mau bertobat, Tuhan pasti mengampuni setiap kita. Anugerahnya lebih dari cukup untuk mengampuni setiap kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau tidak ada kesungguhan untuk kita berubah, tidak ada kesungguhan untuk kita bertobat, jangan minta ampun. Sebab kita hanya akan mempermainkan kasih karunia Tuhan kalau kita hanya minta ampun tapi tidak bertobat. Amin. Ini kok lemah sekali. Ini karena dingin kali ya, cuaca kali ya. Harapan Tuhan adalah apa? Dengan kita diampuni, ya kita juga harus mengampuni. Itu loh maksud Tuhan. Harus belajar kita untuk menghidupi kebenaran yang kita sudah pelajari. Harus belajar kita, Bapak Ibu, maaf, pemuda-pemudi. Harus belajar kita untuk menghidupi apa yang kita sudah pelajari. Buktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Dengan kita punya respon yang berbeda. Ya, disakiti, ya semua orang pernah mengalami disakiti, dilukai. Enggak beda. Yang beda itu apa? Respon. Amin. Respon. Mari kita tunjukkan kualitas kita. Dengan kita punya respon yang positif, respon yang benar terhadap semua masalah yang ada. Aduh, indah sekali hidup kita. Indah sekali hidup kita. Dan sangat beruntung kita kalau sampai kita melepaskan pengampunan. Ini bagi setiap kita, termasuk bagi setiap kita, baik pemuda-pemudi atau ada mungkin Bapak Ibu yang menonton hal ini, ibadah ini dari YouTube. Beruntung sekali kita kalau sampai kita melepaskan pengampunan. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Kalau sekali lagi, kalau orang yang kita ampuni, yang melukai kita, dia mau bertobat atau tidak, nah itu urusan dia sama Tuhan lah.
Dan yang kedua, pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Balasan Tuhan itu lebih mengerikan. Gak usah kita yang balas, biar Tuhan yang membalas, serahkan sama Tuhan. Balasan daripada Tuhan itu lebih mengerikan. Tuhan mengajak kita untuk mendoakan orang yang menganiaya kita, atau orang yang melukai kita. Doakan. Gak mudah, paksakan diri kita. Paksakan diri kita. Kita harus mengenakan kebenaran dengan keras. Jangan hanya berkata-kata keras. Kita tahu kebenaran tapi kita gak menghidupinya. Gak beda kita dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yang hanya cakap dalam berdiskusi, tajam dalam berdiskusi, tapi tumpul dalam bertindak. Makanya Matius 23 ayat 3, Tuhan berkata apa? Jangan lakukan apa yang mereka lakukan, tapi lakukan apa yang mereka sampaikan. Karena apa yang mereka sampaikan dengan apa yang mereka lakukan itu gak berbanding lurus. Atau dengan kata lain, jangan jadi orang munafik. Amin. Jangan kita ngomong pengampunan tapi sukar bagi kita untuk mengampuni. Itu merusak diri kita, merusak semua aspek kehidupan kita. Termasuk kita para pelayan. Itu merusak pelayanan kita dengan kita tidak mengampuni. Setahun, 2 tahun, mau berapa lama? Apalagi kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Masa kita gak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Padahal dalam doa Bapa kami itu sudah jelas. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi sering sekali kita dalam kalimat itu agak cepat sedikit. Karena gak teraplikasi dalam kehidupan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Buktikan dulu dong. Jangan hanya didoakan. Kalau belum mampu kita melakukan, jangan ucapkan doa itu. Amin. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan terlalu bisa. Tuhan terlalu bisa memulihkan kehidupan kita yang bisa melepaskan pengampunan. Ada berkat di balik pengampunan yang kita lepaskan terhadap orang yang melukai kita. Ada berkat, minimal ada damai sejahtera. Kalau kita dirugikan secara materi oleh orang lain, ya bisa saja Tuhan memberkati kita secara materi berkali-kali lipat. Tapi at least ada damai sejahtera. Dan ini juga berkat yang datang dari Allah ketika kita mengampuni orang yang bersalah sama kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Iya kan? Ada kalanya kan kita menghadapi orang yang seperti itu. Kita berikan hutang, sekian juta. Terus gak dibayar, udah lewat waktu yang ditentukan. Kita kasih lagi waktu, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, gak kunjung-kunjung dibayar. Tapi bisa loh dia belanja online. Bisa loh dia pergi ke mall beli tas, beli ini dan itu. Yang begini-begini sebenarnya keterlaluan memang sebenarnya. Yang begini-begini harus bertobat. Ya kan? Pintar pula dia ngomong, apalagi yang ngasih utang itu pendeta. Waktu ditagih, saya pusing ya sama Pak Pendeta. Percuma melayani Tuhan, tapi tidak bisa mengampuni. Bisa lebih galak daripada kita. Kurang ajar enggak yang begini-begini? Ih tega amat sih, percuma hamba Tuhan pendeta. Apa tuh katanya? Kasih, tapi enggak ada kasih sama sekali. Kalau bisa, ya, malaikat menampeleng orang seperti ini, kita minta Tuhan tampeleng. Tapi kan enggak mungkin. Ya tanggung jawabnya kita minta supaya dipenuhi. Tapi jangan jadi sakit hati kita dengan kelakuannya. Yang setuju katakan amin. Gak mudah memang. Saya pun bergumul di sini. Saya jujur. Saya pun bergumul. Tapi sama-samalah. Sama-samalah kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Gak otomatis kita, hanya karena kita sudah pelayanan, hamba Tuhan, pengerja aktif dalam pelayanan, jadi lebih baik. Status kita tidak membuat kita menjadi lebih baik daripada orang lain. Enggak. Tapi karena kita adalah orang-orang yang serius untuk berubah, itu yang membuat kita menjadi semakin lebih baik. Karena kita mau berubah. Karena kita mau bertobat.
Kita harus jadi orang yang dewasa rohani. Kita harus jadi orang yang dewasa rohani. Nah, ciri-ciri dari orang yang dewasa rohani memiliki buah roh, Galatia 5. Memiliki buah roh. Nah, salah satu unsur yang ada dalam buah roh itu kasih. Kata buah dalam bahasa aslinya itu kata benda, bentuk tunggal. Bentuk tunggal. Jadi bukan buah-buah roh ya. Jangan salah ya. Kan sering salah diucapkan. Buah-buah roh bukan, buah roh. Tunggal. Bentuknya dalam bahasa Yunani. Satu buah dengan 9 kualitas. Satu buah dengan 9 sifat atau karakter. Nah, Tuhan menginginkan kita menghasilkan sifat-sifat atau karakter atau kualitas dari buah ini. Ya, satu buah dengan 9 rasa. Nah, Tuhan ingin supaya kita memiliki banyak rasa. Yang pertama kasih. Yang pertama kasih. Kasih ditempatkan sebagai yang pertama. Kalau kita merujuk kepada tulisan Rasul Paulus dalam surat yang lainnya seperti 1 Korintus pasal yang ke-13. Wah, begitu luar biasa, komprehensif dan powerful sekali Paulus mendefinisikan kasih di dalam 1 Korintus pasal yang ke-3. Kasih itu satu kata memiliki sejuta makna atau sejuta rasa. Dideskripsikan, digambarkan ya dalam 1 Korintus 13. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Nah, ciri dari orang yang hidup dalam kasih itu adalah sabar, menjaga hati. Kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini, bukan menari, bukan menari. Kita menjaga hati, jangan dikotori hati kita. Dilukai kita ya sabar, serahkan sama Tuhan. Aduh, ada gak orang yang seperti ini ya? Dilukai, dicaci maki, ya kan, difitnah, diomongin terus menerus. Tapi dia belajar untuk diam. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal, apa? Kata-katanya saya lupa. Ajarku diam, diam, diam. Waktu kita disakiti, ya belajarlah untuk kita tenang. Ya. Ya. Tuhan itu gak pernah diam. Seakan-akan dia diam, tapi dia gak pernah berhenti untuk bekerja. Waduh, ya kita gak tahu rencana Tuhan di balik setiap hal yang dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti pada waktu dia memberikan izin kita dilukai. Ya pastilah ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Ya salah satunya supaya kita semakin didewasakan. Ya, supaya kita menjadi semakin lebih dekat dengan Tuhan. Supaya kita menjadi pribadi yang semakin diperkenankan oleh Tuhan. Seperti Ayub. Apa yang tidak dialami oleh Ayub? Semua dialami oleh Ayub. Salah satunya dilukai oleh siapa? Istrinya. Sahabat-sahabatnya. Tahu enggak? Hal yang paling menyakitkan, hal yang paling melukai itu apa? Ketika kita dilukai oleh orang-orang terdekat kita. Ketika kita dilukai oleh orang-orang yang kita kasihi. Itu hal yang paling menyakitkan. Dan semuanya itu dialami oleh Ayub. Dan semuanya itu dialami oleh Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 11. Aku datang kepada umat kepunyaanku, tapi umat kepunyaanku menolak aku. Semuanya sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Dan dia menang. Nah, inilah alasan untuk kita berkata bahwa kita bisa. Karena Tuhan Yesus telah menunjukkan teladan bagi setiap kita. Dia dilukai oleh orang yang dia kasihi. Dia dibenci, disakiti, bahkan disalibkan, diderah, diludahi. Tetapi dia bisa melepaskan pengampunan. Ibrani pasal yang ke-12, ingatlah akan dia. Dalam perjuangan kita selama kita hidup, ingatlah akan dia. Semenderita apapun kita, gak lebih menderita kita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jauh lebih menderita Tuhan Yesus.
Nah dalam setiap penderitaan yang kita alami, kita pandang Tuhan Yesus supaya kita tetap kuat berdiri, bertahan. Secara khusus ketika kita dilukai oleh orang-orang yang kita kasihi. Tuhan sangat bisa menolong setiap kita untuk melepaskan pengampunan kalau kita mau. Kalau kita mau. Alkitab mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah. Ya, demikian. Kolose 3 ayat 13. Sama seperti Tuhan. Sama seperti Tuhan. Jadi modelnya adalah Tuhan. Tolak ukurnya adalah Tuhan. Nah, kembali lagi kepada 1 Korintus 13. Tadi dikatakan bahwa kasih itu sabar. Selanjutnya kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Kasih itu kekal sifatnya. Bukan hanya dibutuhkan, ya, bukan hanya teraplikasi saat kita hidup di dunia ini. Ketika kita ada di surga pun, kita membutuhkan kasih dan terikat di dalam kasih. Kasih menyempurnakan, kasih kekal sifatnya. Karunia-karunia tidak bersifat kekal. Karunia-karunia hanya kita butuhkan pada waktu kita hidup di dunia ini. Nah kalau kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam semua hal ini. Sabar, murah hati, tidak mudah marah, tidak pendengki, tidak sombong, tidak merendahkan orang lain. Enggak dengan gampang kita merendahkan orang lain, hanya kita lebih hebat, lebih kuat, lebih banyak uang. Jangan. Amin. Iya. Aduh, sekali lagi ya, kasih itu satu kata, tapi memiliki banyak rasa. Sejuta rasa. Begitu luar biasa dampak ya bagi kehidupan kita. Kalau kita benar-benar hidup di dalam kasih. Nah kasihnya siapa? Kasihnya Kristus. Kasihnya Kristus. Kasih Kristus itu kasih yang telah dicerminkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Konteksnya Paulus ngomong kasih di jemaat Korintus ini adalah karena jemaat ini adalah jemaat yang mudah membanggakan diri. Ya, karena dia bisa atau memiliki karunia tertentu, lalu dia menganggap bahwa dia lebih baik daripada yang lain. Hanya karena dia berbahasa roh, lalu yang gak berbahasa roh itu tidak lebih hebat daripada dia. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang paling kaya dengan karunia-karunia rohani. Jemaat yang paling kaya dengan karunia-karunia rohani, tetapi jemaat yang paling tidak dewasa rohani. Miris kan? Kaya dengan karunia-karunia rohani, tapi nggak dewasa rohani. Nah kita mau yang mana? Kita mau yang mana? Berbahasa roh, tapi nggak dewasa rohani. Nggak wajib kita berbahasa roh, tapi wajib bagi kita untuk menghasilkan buah roh. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan berburu karunia-karunia. Meskipun tidak ada yang salah dengan berbahasa roh atau berkarunia. Nggak ada yang salah dan semuanya itu kita butuhkan untuk kepentingan jemaat. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri. Gak sedikit orang mencari popularitas dengan karunia-karunia yang ada pada dirinya. Dan itu mengerikan. Nama Tuhan yang dipermuliakan lewat setiap pelayanan kita. Pelayanan kesembuhan, pelayanan pelepasan, pelayanan apapun itu. Itu semua dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah itu orang yang dewasa rohani. Jadi jemaat Korintus ini jemaat yang tidak dewasa rohani. Karena apa? Gak punya kasih. Nah bagi Paulus, kalau kalian hidup dalam kasih, gak mungkin seperti ini kalian. Ya kan? Hidup dalam percabulan, ya kan, imoralitas, sombong rohani, dan lain sebagainya macamnya. Aduh,
mengenaskan kehidupan rohani dari jemaat Korintus. Nah, jangan sampai kita jadi jemaat seperti jemaat Korintus. Jangan sampai kita menjadi orang percaya, orang Kristen seperti di jemaat Korintus. Latih diri kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Keras kita dalam menerapkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan merasa lebih baik hanya karena kita sudah aktif dalam pelayanan, hanya karena kita hamba Tuhan. Jangan merasa lebih baik hanya karena kita sudah naik panggung, naik mimbar ini. Enggak. Yang mengerikan itu adalah kalau sampai jemaat itu lebih bisa menghidupi apa yang kita sampaikan daripada kita yang menyampaikan. Itu ngeri. Amin. Betul enggak? Itu ngeri. Siapa bro yang di kamera? Hah? Indra. Kan ngenes sekali rasanya kalau sampai Indra yang ngerekam saya ini pakai kamera, ternyata lebih menghidupi kebenaran yang saya sampaikan. Dengan keras, dengan tekun dia menghidupi apa yang saya sampaikan daripada saya yang menyampaikannya. Enggak banyak amat sih pengetahuannya, tapi setiap kebenaran disampaikan menambah pengetahuannya dan membuat dia semakin cinta dengan Tuhan dan menghidupinya. Kan ngeri sekali. Makanya enggak heran Tuhan bisa menolak setiap kita. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukankah kami menyembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak menikmati engkau, ginosko. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang seperti itu. Ya kan? Kita menikmati penebusan Tuhan. Dengan kita mendapatkan pengampunan, hidup kita dipulihkan. Kita terhindar dari neraka. Itu semua karya Tuhan di atas kayu salib. Pengampunan dilepaskan. Nah, sekarang mari kita belajar untuk mensyukuri rahmat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan bagi setiap kita. Dengan kita melakukan hal yang sama, kita melepaskan pengampunan bagi setiap orang-orang yang menyakiti kita. Mari kita berlomba-lomba, kita bertarung dengan serius mengenakan kebenaran, menghidupi setiap kebenaran firman setiap hari. Kita saling memotivasi, saling mendorong, saling mengingatkan, saling mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati.